Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Tiba saatnya kita akan sama-sama masuk di dalam ibadah malam Natal. Mari kita persiapkan hati kita mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita malam hari ini. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian yang pertama, Hai Mari Berhimpun. Marilah
Dengan kasih Kristus, saya minta Bapak Pendeta Bobby Moonik akan membuka di dalam doa. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Glory. Amin. Puji Tuhan. Iya Tuhan. Amin, amin, amin Tuhan. Iya Tuhan. Oh Tuhan. Iya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Oleh kemurahan dan anugerah Tuhan yang begitu besar pada hari ini, setelah kurang lebih 2 tahun kita tidak dapat beribadah secara onsite di tempat ini, 2 kali malam Natal kita hanya dapat melakukan lewat online. Tapi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat beribadah kembali malam ini. Dan biarlah kita sama-sama bersukacita karena kita semua telah mengalami betapa besar kasih Allah buat kita. Dia telah memberikan kasih-Nya yang sempurna bagi kita semua. Itu sebabnya dia pantas, dia layak untuk menerima pujian dan hormat kita. Kita nyanyikan satu pujian, hormatihu, hormatihu. Yang ditinggikan
kesukaan, ya kesukaan. Hormati yang ditinggi, yang ditinggi, yang ditinggi. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah menyatakan kasih-Nya yang sempurna. Dia telah datang ke dalam dunia, Dia menjelma menjadi manusia. Dan malam itu ketika Dia lahir adalah satu malam yang penuh dengan puji-pujian. Mari kita sama-sama menyanyikan merdu seperti suara malaikat. Seperti
Tuhan itu begitu baik. Natal menyampaikan kepada kita satu pesan bahwa ada harapan dan masih selalu ada harapan ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena setiap pengharapan kita yang kita labuhkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena Yesus Tuhan kita, dia telah lahir dan dia tidak tinggal menjadi bayi saja. Dia sudah besar, dia bertambah besar dan biarlah itu juga terjadi dalam setiap kehidupan kita. Semakin lama kita mengikuti Natal, kita boleh mengalami sebuah perubahan-perubahan yang semakin nyata dalam kehidupan kita, di mana Yesus semakin besar. Kita menyanyikan satu pujian di mana kita akan mengenang malam di mana Yesus lahir. Kita nyanyikan pujian Malam Kudus. Terang gemerlap
Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan diri. Kita mau mendengar suaranya yang merdu pada malam hari ini. Apapun keadaan kita pada hari ini, siapapun saudara, bukan sesuatu yang kebetulan malam ini saudara, kita semua ada di dalam rumah Tuhan. Tuhan mau berbicara buat kita semua. Buka hatimu selebar-lebarnya. Biar dia berbicara secara pribadi bagi setiap kita. Dan percayalah hari ini Tuhan akan memberkati kita semua. Dia akan menyembuhkan saudara yang sakit. Dia akan memulihkan hidup saudara. Dia akan menyembuhkan sakit saudara. Percayalah hari ini ada berkat yang tersedia bagi kita semua. Kita akan menyanyikan satu pujian. Karena begitu Allah cinta dunia. Teduhkan hati kita dengan kasih Kristus. Bapak Pendeta James Lontoh akan masuk dalam doa menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Yesus. Amin. Amin Yesus. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Iya Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Iya Yesus. Puji Tuhan. Iya Tuhan. Iya Tuhan. Iya Tuhan. Amin, amin. Haleluya Yesus. Ya Tuhan. Ya Yesus. Ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendrik Suwangga.
dari Jakarta Timur. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Natal, Tuhan kiranya memberkati kita semua, puji Tuhan. Satu kesempatan yang istimewa buat saya sebagai pengerja yang diundang oleh gembala untuk melayani saudara dan saya, saudara semua. Puji Tuhan. Sekian banyak tahun saya pernah menjadi salah satu pengerja di Jalan Talang ini. Kemudian dia berpindah-pindah sampai saat ini saya berada di Jakarta. Terima kasih dua gembala ya, Ko Jemi sama Pak Yulin yang mengundang saya dalam kesempatan malam ini, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada tema yang sudah diangkat oleh gembala dan tentu panitia, yaitu kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Sempurna berarti tidak kurang, tidak ada yang kurang, full, penuh, mesti pelan-pelan rupanya ya. Ini kalau Pantai Costa kadang-kadang suaranya jadi meledak-ledak, tapi mudah-mudahan saya tidak meledak-ledak, puji Tuhan. Nah saudara-saudara, kita perlu memahami secara mendalam mengapa disebut kasih yang sempurna atau kasih yang besar itu. Bukan sekedar sebuah istilah semata, tetapi perlu sekali saudara sebagai jemaat kita semua memahami akan hal ini. Maka itu bagian firman Tuhan ini kemudian tentu telah menginspirasi gembala sehingga ini harus diangkat. Supaya benar-benar kita memahami tentang apa yang Tuhan sudah buat bagi kita dan mengapa hal itu. Salah satu yang melekat pada diri Allah, salah satu di antara sekian banyak ya, yaitu Allah itu kasih. Allah itu kasih. Nah, kalau dia kasih, berarti ada hal yang mesti real, nyata, sehingga kita dapat memahami, oh iya benar, itulah kasih. Maka itu baik barangkali kalau kita membaca ayat pokok kita, saya ajak, biasa tampilkan ya, ditampilkan, oke. Tolong operator tampilkan ayat pokok Titus 2 ayat 11. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca bersama-sama. Duduk saja. 2, 3. Karena kasih Allah. Jangan terlalu cepat. 2, 3. Karena kasih Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sudah nyata. Sudah nyata. Nah, kita berpikir kalau sudah nyata, nyatanya itu seperti apa dalam diri saudara, dalam diri kita. Sehingga kalau kita kemudian makin memahami tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dan akan lakukan, maka inilah yang membuat kita akan teguh di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang mendasari
tentang kasih Allah yang full, yang sempurna itu. Yang pertama, Allah tidak menghendaki satu manusia binasa. Allah tidak menghendaki. Allah tidak ingin. Mari kita tampilkan ayat itu. 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat yang ke-4 dan berikut dari ayat itu. Oke. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Siapakah yang menghendaki? Allah. Berarti Allah tidak ingin ada seorang pun manusia binasa. Dan perlu saudara memahami bahwa kita memahami bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa, terlalu mudah bagi Allah hanya berkata saja, semua manusia selamat. Bisa atau tidak, saudara-saudara? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Halo? Bisa. Karena Dia Maha Kuasa. Perlu dipahami ini. Karena Dia Maha Kuasa. Tetapi tidak dilakukan seperti itu, bukan? Mengapa demikian? Karena Allah dalam bahasa manusia, dalam bahasa kita, pemahaman kita, Allah, saya pakai kata menghargai kebebasan kita. Apakah Allah bisa membuat Adam dan Hawa kemudian tidak jatuh ke dalam dosa? Bisa. Karena Dia Maha Kuasa. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Allah. Saya memakai lagi kata, Dia menghargai. Saya pakai kata itu untuk kita memahami. Dia menghargai kebebasan kita. Untuk apa? Untuk memilih. Apakah Allah tahu manusia akan jatuh dalam dosa? Tahu, sebab Dia Allah Maha Kuasa. Tapi disinilah Allah ingin melihat seperti apa manusia menghargai tentang apa yang Tuhan berikan kepada manusia tersebut, yaitu Adam dan Hawa. Nah, kalau begitu Allah tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa. Sebab Allah Maha tahu. Nah, kalau Dia Allah Maha tahu, maka Dia juga mengerti apa yang Dia akan lakukan bagi manusia. Kita buka 1 Petrus pasal 1 ayat 20. 1 Petrus 1 ayat 20. Satu Petrus 1 ayat 20. 20 bukan 22, 20. Oke. Ia, perhatikan kata ini firman Tuhan, Ia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan.
Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Iya, saudara-saudara, ini penting sekali untuk kita pahami. Ia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya, dalam masa kekekalan, karena Dia Allah Maha Tahu, disiapkanlah jalan atau solusi untuk persoalan yang dihadapi oleh manusia. Manusia tidak mampu untuk menyelamatkan diri dari hukuman yang akan datang karena dosa. Jadi saudara-saudara, Allah dalam pengetahuannya, karena Dia mengetahui dari kekal kepada kekal, maka itu dipakai buat kita istilah Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, pertanyaannya, kapankah saudara merasa dipilih? Pada waktu kita sudah di dalam. Tetapi sebelum saudara di dalam Tuhan, saya dan saudara di dalam Tuhan, Tuhan katakan begini, marilah kepadaku hai kamu semua yang berbeban berat. Kita datang, lalu di dalam kita menengok ke belakang, ternyata kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan di dalam Yesus. Jadi Yesus yang ditakdirkan, Yesus ditentukan, ini merupakan kasih. Inilah nilai kasih. Tadi saya berkata bahwa betapa mudah sekali Tuhan hanya berkata saja. Semua bisa jadi, bukan? Karena Dia Maha Kuasa. Tapi dalam hal ini, dalam hal apa? Dalam hal keselamatan, Dia tidak cukup berbicara. Tetapi apa yang Dia lakukan? Telah disiapkan. Siapa yang disiapkan? Yang kemudian menjadi nyata yang kita rayakan pada malam ini. Jadi saudara-saudara, ini penting sekali untuk kita merenungkan dan menghayati betapa luar biasa karya Tuhan bagi kita. Itu yang pertama ya. Jadi ada hal yang nyata yang dilakukan oleh Tuhan. Dia tidak ingin manusia binasa. Dia memberi jalan. Tetapi lagi-lagi saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa terlalu mudah, terlalu gampang, tidak terlalu sukar. Dia hanya berkata, semua ciptaanku selamat, selamat. Tapi Dia tidak lakukan itu. Jadi yang pertama adalah Allah tidak menghendaki manusia binasa. Maka itu Dia memberi jalan. Yang kedua, dalam kasih ada tindakan nyata. Ayat yang kita sangat hafal, Yohanes 3:16, kita hafal bukan? Jemaat mesti hafal itu. Karena demikian besarnya kasih Allah akan dunia. Nah, itu ditampilkan bukan? Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan, memberikan.
Perhatikan kata berikut. Supaya setiap orang yang percaya. Setiap orang, perhatikan lagi kata itu. Setiap orang. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saudara-saudara semua, tidak ada istilah kita, saya pakai istilah nebeng. Ibu Yulin, Ibu Gembala, Ibu Gembala belum punya anak ya, anak-anak rohaninya banyak. Anak-anak rohani tidak bisa nebeng. Kata nebeng, lain kata nebeng apa ya? Kata lain dari nebeng apa? Ya? Numpang. Numpang itu kalau di mobil ya numpang. Saya numpang jadi jalan sama-sama. Tiba di tujuan sama-sama. Tidak ada. Tiap orang, perhatikan kata itu tadi, setiap orang. Maka itu penting sekali untuk kita menyampaikan kepada seluruh jemaat, seluruh keluarga kita. Jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan hanya menerima Yesus secara pribadi. Tidak bisa diwakili. Itu kata nebeng tadi itu, tidak bisa diwakili. Gitu. Hargakanlah pemberian Allah itu. Nah, kadang-kadang orang berpikir, jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, jadi 3 Allah ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita menyembah hanya satu Allah. Tetapi Dia menampilkan diri dengan 3 cara. Yang kita sebut Bapa, orang Israel menyebutnya Bapa. Kemudian ada Anak, Yesus. Kemudian ada Roh Kudus. Dia juga ketiga-tiganya adalah Allah. Nah, saudara, jadi dikatakan demikianlah besarnya kasih Allah sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya saudara makin paham, maka kita baca lagi firman Tuhan. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah, rupa ya, atau setara, sekualitas, sama dengan itu. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi posisinya sebagai Allah, dia tidak tahan, tetapi dia rela melakukan sesuatu, yaitu ayat 7, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Itulah kelahiran Yesus. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Itulah Yesus. Jadi Allah, yang tadi Ibu Gembala katakan, Allah menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Untuk saudara, untuk kita semua, supaya diselamatkan. Itu. Ini yang penting. Sehingga saudara, ini kalau kita makin hari makin memahami, saya pinjam lagi kata Ibu Gembala tadi, makin Yesus tidak
tinggal menjadi bayi, tetapi dia bertumbuh besar. Kita bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam pengetahuan, bertumbuh dalam pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan. Ada ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita. Umpamanya Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Sudah umat loh bisa binasa. Artinya umat itu tidak mau bertambah pengetahuannya, tidak mau bertambah pemahamannya tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, maka berarti kita semua perlu memiliki pemahaman yang makin dalam tentang Allah kita, tentang karyanya di dalam kita. Gitu. Yang berikut, kasih itu rela berkorban. Kita lihat bersama Roma pasal 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tadi saya berkata terlalu mudah buat Allah, buat Tuhan, untuk hanya berkata saja, hanya berfirman saja. Terlalu mudah. Tapi lagi-lagi, dalam hal keselamatan, Dia yang harus tampil. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri telah menyerahkannya bagi kita, apatah lagi yang lain, kata firman Tuhan. Injil Yohanes, saya cuma kutip-kutip Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman menjadi manusia. Jadi Allah dalam karyanya. Melakukan hal itu. Luar biasa. Jadi ini yang perlu, makanya saya yakin bahwa ada karya Roh Kudus, inspirasi yang Tuhan berikan kepada gembala untuk coba mengangkat kasih yang sempurna. Apa itu kasih yang sempurna? Inilah yang saya coba kemukakan satu persatu. Itulah kasih yang sempurna. Yang patut benar diselami, didalami oleh setiap jemaat. Itu dia rela. Tadi dikatakan walaupun dia adalah Allah, tapi dalam posisinya sebagai Allah, dia rela meninggalkan tempat yang maha tinggi. Dia rela mengosongkan diri. Dia rela menjadi manusia. Itu adalah bagian dari kasih.
Nah saudara-saudara, oleh sebab itu dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kalau Allah saja menyalurkan kasih-Nya sedemikian rupa, bagaimana dengan kita terhadap Dia? Itu sebabnya ada pertanyaan, seperti apa orang bisa mengasihi Allah? Hukum mana yang paling utama, yang terutama? Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan, segenap. Nah ini tidak seperti membalikkan tangan. Dia membutuhkan suatu proses melalui pemahaman tiap-tiap kita pribadi lepas pribadi. Sehingga akan nampak sendiri kepada orang lain tentang seperti apa saudara, seperti apa kita mengasihi Allah. Tuhan beri kesempatan bagi kita dalam dunia ini, hidup dalam dunia ini itu sekian waktu. Itu mempunyai tujuan. Supaya tiap-tiap kita belajar untuk juga menunjukkan apa yang Tuhan sudah taruhkan dan sedang taruh di dalam setiap hati kita. Yaitu kasih-Nya itu. Jadi saudara-saudara, biarlah tema ini menjadi perenungan yang mendalam bagi kita. Tentang kasih yang sempurna. Orang yang bijak ya, dia coba mengungkapkan secara terbatas kasih itu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Tapi kasih ibu masih jauh dibanding dari kasih Allah. Jadi saudara-saudara, biarlah kita menikmati, menyegarkan setiap iman kita tentang kasih yang sempurna itu. Tuhan kiranya memberkati kita dengan renungan firman. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Patut kami bersyukur, patut kami berterima kasih sedemikian rupa. Karena ternyata luar biasa kasih-Mu kepada kami. Engkau telah melakukan segala sesuatu, bahkan diri-Mu sendiri. Engkau telah berikan kepada kami. Hanya demi keselamatan kami, supaya kami tidak binasa. Itulah sebabnya pada malam ini sesudah kami merenungkan firman-Mu, kiranya itu terus mengalir dalam setiap kehidupan kami dan memberi pemahaman yang makin dalam bagi kami, untuk kami lebih mengasihi Tuhan lebih dari waktu-waktu yang kami sudah lewati. Kasih-Mu menjadi jawaban dalam hidup kami. Apapun persoalan kami, melalui kasih-Mu kami memperoleh jawaban itu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan melalui kasih yang luar biasa. Yang susah mendapatkan penghiburan melalui kasih yang luar biasa itu.
Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Biarlah kasih kami akan lebih bangkit lagi, lebih nyata lagi daripada hari-hari yang kami sudah lewati. Kami bersyukur menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tampaklah di darah itu sekawanan gembala sedang menjaga ternaknya pada waktu malam.
Malaikat surga pun bersukacita menyampaikan pesan Natal bagi semua manusia. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Persembahan yang terbaik dipersembahkan sebagai bentuk sukacita tatkala sang raja di atas segala raja itu lahir. Emas, mur, dan kemenyan dipersembahkan sebagai tanda sukacita lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh sama-sama bertemu, kita berkumpul di rumah Tuhan. 2 tahun lamanya kita tidak merayakan hari Natal.
malam Natal dan malam hari ini kita sama-sama ada di tempat ini. Sungguh satu kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita boleh menikmati ibadah malam Natal pada malam hari ini. Baik, kita akan sama-sama mengikuti prosesi candlelight service pada malam hari ini. Tentunya Bapak Ibu Saudara ketika tadi masuk sudah mendapatkan lilin-lilin Natal yang kita akan sama-sama nyalakan pada malam hari ini. Baik, nanti dengan kasih Kristus Ibu Gembala akan menyalakan sumber lilin utama, lilin Natal kita pada malam hari ini. Ibu Pendeta Julian Lonto akan menyalakan lilin utama. Dengan kasih Kristus saya mengundang para penatua jemaat. Yang pertama kepada Bapak Yahya Gunawan untuk bisa mengambil lilin yang sudah disediakan dan mengambil nyala api pada lilin utama. Kemudian saya mengundang Bapak Husin Rizwan untuk juga bisa tampil di depan. Selanjutnya Bapak Suheri. Kemudian Bapak Tan Kun Hok. Selanjutnya Bapak Antoni FT. Juga kami mengundang dengan kasih Kristus Ibu Mei Yuni. Masih ada satu sebenarnya Ibu Febe pada malam hari tidak bisa hadir malam hari. Inilah para penatua jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Trivina Cirebon. Dan selanjutnya saya juga mengundang kepada perwakilan dari Wadah Pelayanan Pria kepada Bapak Kusmedi untuk bisa menyalakan lilin. Kemudian dari Wadah Pelayanan Wanita, Ibu Ivon Darmawan. Dari Wadah Pemuda Remaja, Bapak Jion Rimon. Selanjutnya Wadah Pelayanan Anak Sekolah Minggu oleh Saudari Yanti.
Departemen Pemuji diwakili oleh Saudari Grace Moni. Departemen Pemuji diwakili oleh Saudara Kendri Jonathan. Departemen Musik Saudari Lovenia Kristi. Kemudian dari Departemen Doa diwakili oleh Ibu Naomi. Mari Bapak Ibu Saudara bisa disiapkan lilin Natalnya pada malam hari ini. Nanti perwakilan dari wadah pelayanan yang ada akan membagikan nyala api Natal kita pada malam hari ini. Dipersilakan. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam kudus sunyi senyap, Bethlehem jadimu Tuhan langit dan bumi, Tuhan langit dan bumi. Anak kasihan, anak kudus,
yang cinta, kami turut bagiku hilanglah hormatmu, amat hina tempat tidurmu. Ajar aku bersyukur, ajar aku bersyukur. Malam dia malam kudus, malam dia malam kudus, damai telah datang terus di dunia yang hilang dalamnya. Perjanjian Allah sudah Kita akan berdoa untuk doa malam Natal kita malam hari ini. Dengan kasih Yesus, Ibu Gembala akan menyampaikan doa malam Natal. Menjadi kerinduan kami bersama ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami rindu kami dapat menjadi terang, menerangi dunia yang gelap ini. Tuhan, tolonglah kepada kami, untuk kami dapat memahami betapa besar kasih Tuhan bagi kami. Kasih yang sempurna kami telah terima dari Tuhan. Itu sebabnya tolong kepada kami, untuk kami menyadari dan kami juga kembali dapat menyatakan kasih kami kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Kami juga dapat nyatakan kasih Tuhan lewat kasih kami kepada sesama kami. Kami rindu ya Tuhan dimanapun kami ada. Mulai dari setiap rumah kami masing-masing, biarlah kami dapat memancarkan kasih Tuhan. Sehingga ada lebih banyak lagi orang dapat mengenal kasih Tuhan, menerima terang yang besar itu. Sama-sama kami boleh terima kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Biarlah malam Natal ini tidak akan lalu dengan sia-sia. Dan biarlah firman-Mu menjadi sebuah perenungan yang dalam bagi kami. Sepulangnya kami dari tempat ini Tuhan, menyadari dan mensyukuri betapa bersyukur beruntungnya kami yang telah menerima kasih yang sempurna dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Candlelight service sudah sama-sama kita ikuti dan Bapak Ibu Saudara bisa meniup lilin Natal. Kita matikan lilin Natal kita. Pada Bapak Ibu Penatua boleh kembali ke tempat semula. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah sama-sama mengikuti prosesi Candlelight Service pada malam hari ini. Dan sebentar kita akan menikmati juga berkat melalui pujian dari paduan suara gabungan GPDI Trivina Cirebon.
Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah diberkati melalui pujian dari paduan suara gabungan pada malam hari ini. Puji Tuhan, beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk menyampaikan pengumuman dan menutup ibadah malam Natal ini dengan doa. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari semua, merasa diberkati pada malam hari ini. Saya merasa diberkati dalam ibadah malam Natal hari ini. Benar yang dikatakan, sebuah perenungan yang dalam. Ketika kita berbicara tentang kasih yang sempurna, malam hari ini telah dijelaskan dengan terang bahwa Allah menyatakan kasih yang benar-benar sempurna bagi kita. Dia tidak hanya berbicara tentang kasih. Dia menyatakan kasih itu bagi kita. Dan dia juga mau berkorban. Ketika kita berbicara tentang kasih itu, mari kita belajar seperti Tuhan. Kita tidak hanya berbicara tentang kasih, kita mengasihi Tuhan. Kita tidak hanya berbicara tentang kasih, tapi kasih membutuhkan sebuah pembuktian. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mau menderita seperti Tuhan. Kasih itu tidak murah. Kasih itu tidak gampang. Itu sebabnya yang Tuhan minta dari kita semua. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, sekian lama saya berdoa dan merenungkan tentang tema Natal kita. Kembali lagi kita memilih tema tentang kasih yang sempurna. Kita menyadari bahwa kita belum sempurna mengasihi Tuhan, tapi menjadi kerinduan saya secara pribadi buat diri saya dan seluruh jemaat Tuhan. Mari kita bertumbuh di dalam kasih yang semakin sempurna. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Hendrik Suangga. Saya tidak tahu gelarnya Om Hendrik, saya biasa panggilnya Om Hendrik. Beliau adalah om saya waktu saya sekolah SD, katanya begitu ya. Si Om ini suka nganter saya sekolah. Pakai sepeda, nganter saya ya Om. Om Hendrik. Nganter sekolah saya di Pamitran sana ya. Beliau mengenal saya dari kecil, mengenal kami dari kecil gitu ya. Terima kasih Om untuk waktunya. Di sela-sela kesibukannya boleh datang melayani kita malam hari ini, dan saya diberkati dan saya percaya kita semua ketika kita merenungkan kembali firman ini boleh memberkati kita, membekali kita untuk kita masuk di tahun yang baru. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin mengingatkan besok kita akan sama-sama beribadah kembali. Ibadah Natal kita akan diadakan 2 kali. Jam yang pertama seperti biasa jam 6.30 dan yang kedua jam 9 pagi. Kita agak bergeser setengah jam. Kita akan ibadah yang kedua jam 9 pagi. Khusus untuk Natal besok jam 9 pagi.
Dan saya berharap kita semua dapat kembali hadir untuk kita menerima berkat yang dari Tuhan. Dan saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, sebentar kita akan pulang bersama. Kita masuk dari pintu utama dan kita juga keluar dari pintu utama. Bapak Ibu akan diberikan berkat dari panitia. Dan biarlah kita semua menerima dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita bersama. Dan kalau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mengambil foto untuk malam Natal ini, kami persilakan untuk Bapak Ibu mengambil foto bersama dengan keluarga. Kalaupun toh besok pagi Bapak Ibu ingin juga mengambil foto di mimbar ini, silakan. Tapi tentunya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu yang ingin foto besok pagi. Mungkin besok pagi waktunya tidak terlalu banyak karena kita akan masuk dalam ibadah yang kedua. Tuhan menolong kita bersama Bapak Ibu, kita menikmati Natal ini dengan penuh sukacita. Karena kita tahu ada satu pribadi yang mengasihi kita dengan kasih yang begitu sempurna. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama akhiri ibadah malam Natal ini dengan doa. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian itu, hanya Kau Tuhan yang hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang patut ku sembah, hanya Kau Tuhan di sanjung tinggi, hanya Kau Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Hosana bagimu, Hosana bagimu, ku puji, ku sembah Tuhan. Hanya Kau Allah yang kudus, semua di bumi menyembah Tuhan. Hosana bagimu, Hosana bagimu, ku puji, ku sembah Tuhan. Hanya Kau Allah yang kudus, semua di bumi menyembah Tuhan. Hati kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik, Engkau telah memberkati dalam ibadah malam Natal ini Tuhan. Dan biarlah apa yang kami telah dengar, kami telah perhatikan, kami telah lihat itu semua menjadi sebuah perenungan yang dalam. Betapa beruntungnya kami menerima kasih karunia Tuhan. Kami menerima pernyataan kasih yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Engkau telah memilih sebelum dunia dijadikan. Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan telah buat bagi kami. Dan kami tahu Tuhan itu tidak berhenti dengan Engkau lahir di Bethlehem. Tapi Engkau mengerjakan terus sesuatu di dalam kehidupan kami.
Dan Engkau juga menyatakan kasih yang sempurna dalam perjalanan hidup kami ini. Sampai kami boleh masuk dalam kerajaan sorga. Diberkatilah kiranya hamba-Mu Tuhan yang telah menaburkan benih firman-Mu bagi kami. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, penggembalaan hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu, bahkan kemanapun hamba-Mu pergi. Biarlah Engkau memberkati kehidupannya, menjadi berkat. Tuhan dipermuliakan. Bahkan kami semua malam hari ini yang telah hadir, kami tahu kami juga telah diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bahwa kami kembali besok pagi. Untuk kami kembali masuk di dalam rumah-Mu. Untuk kami boleh menerima berkat yang besar dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sertai kami semua yang akan pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Dan malam ini kami dapat istirahat dengan baik. Kami bangun pagi hari esok dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kekasih-kekasihku, marilah kita pulang. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan, pertolongan dan penghiburan dikerjakan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita bersama hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami tutup ibadah malam Natal yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, kami dari panitia mohon maaf. Bapak Ibu bisa duduk dulu sebentar. Kita akan mengatur keluarnya supaya tidak berdesakan. Saya berharap yang bagian belakang bisa berdiri, bisa keluar lewat pintu tengah, pintu utama. Dan bagi Bapak Ibu yang berada di depan, mohon maaf, tunggu sebentar. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin berfoto boleh. Ambil dulu konsumsinya, nanti bisa